keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang putus asa ini bisa dialami oleh setiap orang. Nanti kita akan melihat siapa yang akan dibahas di ayat ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca dengan responsornya. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua ayat yang kedua, demikian sampai selanjutnya. Haleluya, dengar Bapak Ibu. Ayat 1 sampai 14, demikian firman Tuhan ayat yang pertama. Judul perikop Elia ke Gunung Horeb. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ini laki-laki Allah menghukum aku, maka berilah daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuatnya mahu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lalu dibawa sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia mendengar kitabnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah dia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai di gunung Allah yang di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah, Maha Allah, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, melumpuhkan pesta-pestamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah api sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabannya, aku bekerja segiat-giat bagi Tuhan Allah semesta alam. Kata orang Tuhan yang menjalankan perjanjiannya, meluncurkan semesta-sestamu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku lagi mereka yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Tadi masih ingat apa judul khotbah hari ini? Apa? Ya, bebas dari keputusasaan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Elia ini yang kita tahu adalah nabi yang besar. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia
hamba Tuhan yang terangkat ke surga. Dia tidak mati ya, dia terangkat ke surga. Ini luar biasanya Nabi Elia. Tetapi Alkitab luar biasa dengan sejujurnya mengungkap bahwa hamba Tuhan yang besar ini pernah juga dia berputus asa. Nah, kita sudah membaca dari ayat pertama sampai ayat 14 tadi. Kisah di mana seorang hamba Tuhan ini dia diancam. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang menariknya nanti bahwa endingnya kehidupan daripada Elia ini ketika dia menghadapi masalah, dia nanti ada dalam kemenangan. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa ketika dia menghadapi keputusasaan itu, nanti endingnya dia menang, dia bebas dari keputusasaan itu. Amen. Sebelum kita ke sana, kita akan melihat apa sih penyebab Elia ini putus asa, ya, yang kita juga bisa alami. Bapak, Ibu, dan kami sebagai hamba Tuhan pun bisa alami. Jangankan kami hamba Tuhan yang besar ini saja, dia sudah mengalami putus asa yang levelnya tingkat tertinggi. Kalau ingin mati itu sudah level tingkat tertinggi ya Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama adalah Elia kelelahan. Ya, penyebab dari putus asa adalah yang pertama, Elia kelelahan secara fisik karena membunuh 450 Nabi Baal, kelelahan dia. Ya, kalau Pak Silain juga ibadah di sini lagi ya. Kalau misalnya memotong peliharaan itu capek juga kan? Apalagi seorang diri, ya seorang diri. Ada yang pegang kaki ke sana, misalnya potong apa lah, B2, B1 gitu ya, capek. Nah ini dia seorang diri membunuh manusia, ya manusia bukan benda mati loh, manusia yang dibunuh 450 seorang diri. Ya. Ini yang pertama membuat dia putus asa. Ya. Yang kedua adalah apa yang membuat Nabi Elia ini putus asa. Yang kedua, tidak kuat mentalnya lagi, emosionalnya menghadapi karakter orang Israel yang terus-menerus berbuat dosa yang diulang-ulang, ya, menyembah berhala, ya. Nah, sebagai hamba Tuhan juga bisa capek juga melihat jemaatnya terus-menerus melakukan hal yang sama, ya, dengan waktu yang lama juga, bertahun-tahun. Nah, bisa capek juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena di pasal sebelumnya bahwa bangsa Israel ini menyembah berhala, ya. Oke. Yang ketiga adalah apa yang mengakibatkan Nabi Elia putus asa, yaitu kurangnya dukungan. Di ayat 10 jelas berkata, saya baca lagi ya, ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada dukungan ya. Padahal yang lain kan ada gitu ya, imam-imam ada. Tapi kenapa mesti Nabi Elia ini bekerja sendiri untuk menghancurkan Nabi Baal ini? Nah, tidak ada dukungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu pun bisa mengalami ini. Memang manusia banyak di sekitar kita, tetapi mereka tidak mendukung kita. Ini pun bisa membuat Bapak Ibu putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya bertanya misalnya sejak memori kita ini sudah bisa mengingat, berapa kali Bapak Ibu pernah nggak mengalami gitu ya, mengalami keputusasaan? Taruhlah nggak seperti Nabi Elia yang sudah tingkat tertinggi. Nah, ada? Ada. Iya. Iya, betul. Yang pertama tadi karena kelelahan, yang kedua karena tidak kuat mental, yang ketiga kurangnya dukungan, ya, kurangnya dukungan. Coba bayangkan Bapak Ibu bahwa Nabi Elia ini nggak sendiri, tapi ya dia kerja sendiri, membunuh 450 Nabi Baal. Tinggal dialah yang menegakkan hukum-hukum Tuhan. Yang lain nggak mau lagi, ya. Yang lain nggak mendukung dia. Oke. Yang keempat, apa sih yang membuat Nabi Elia ini putus asa? Ya. Yang keempat, adanya ancaman. Ya, adanya ancaman dari wanita. Wanita yang mengintimidasi dia, yang mengancam dia. Dan wanita ini bukan wanita yang abal-abal. Ancaman itu benar terjadi. Karena dia pun sudah pernah membunuh seseorang, ya, yaitu Isabel ini. Baik, kita
eh, lihat dulu sedikit di ayat. Oke, ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, ia termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Nah Bapak Ibu, memang orang yang lagi putus asa itu ingin sendiri ya, sendiri meninggalkan apapun gitu ya, meninggalkan gereja, meninggalkan keluarga ya. Kalau sudah level tingkat tertinggi itu nggak mau ketemu orang lagi ya. Nah seperti Nabi Elia pada saat ini, dan dikatakan ketika dia di bawah pohon itu ya, memang orang putus asa itu kan senangnya di bawah pohon kali ya, jadi dia langsung berbicara. Nah ini seorang hamba Tuhan ini, Nabi ini, dia langsung marah gitu ya. Di mana kita bisa melihat dia marah? Bahwa di ayat ini ada tanda seru ya, cukuplah itu. Dia marah sama Tuhan. Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika dia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Allah kita yang heran dan luar biasa ya. Kalau curhat kepada orang pasti bocor. Tetapi kalau curhat kepada Allah, Allah sendiri datang mengutus malaikatnya untuk menolong hambanya yang sedang putus asa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perasaan yang tak berarti di titik nol. Ya, orang yang berputus asa itu merasa hidupnya tidak berarti lagi. Ya, dengan ancaman yang akan mencabut nyawanya ya. Dengan ancaman itulah, kalau bahasa baratnya kira-kira soalnya ini mamaneho siapa kosong itu mana kosong atau soalnya lagi kira-kira. Nah, jadi dia membuat dia ketakutan. Inti dari persoalan itu ya, nyawanya terancam sehingga dia akan pergi jauh. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Tuhan juga banyak seperti itu ya. Karena putus asa dia menjadi pensiun sendiri dari pelayanan. Aku gak mau, cukup Tuhan katanya. Gak mau lagi aku pegang ini, pelayanan ini, itu segala macam. Gak mau lagi ketemu dengan orang gereja. Ya, gak mau lagi ibadah rumah tangga, gak mau lagi ibadah minggu. Nah ini ciri-cirinya orang yang putus asa. Ada Bapak Ibu kemarin-kemarin tidak mau ibadah? Ada? Oke, nanti Tuhan pasti rawat ya. Judulnya saja sudah apa tadi judulnya? Bebas dari keputusasaan ya. Apa nanti rahasia supaya bisa bebas dari keputusasaan? Mari kita berikan hati dan pikiran kita supaya kita dibebaskan dari keputusasaan. Ya. Baik Bapak Ibu. Rahasianya adalah Bapak Ibu bahwa berdiam di hadirat Tuhan ya. Berdiam di hadirat Tuhan ini, mencari hadirat Tuhan ini bukan murahan ya. Nanti kita melihat bahwa ketika ada sesuatu yang datang, Elia ini menganggap ada Tuhan di situ. Ayo kita baca yuk. Ayat dari ayat 10 aja ya. Jawabnya, ini curhatannya kepada Allah ya. Ini curhatannya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini dulu sedikit. Memang Allah ini cara kerjanya luar biasa Bapak Ibu. Kira-kira Allah tahu gak sih Elia ini lagi ngapain gitu? Tahu kan? Nah, tetapi itulah Allah kita. Dia selalu bertanya. Di ayat 9 terakhir dikatakan apakah kerja di sini hai Elia? Nah, tujuan Allah apa Bapak Ibu?
di dalam hadirat Tuhan ya. Selanjutnya tadi Nabi Elia ini pun curhat, dia langsung curhat. Tuhan katanya, aku sudah melayani, aku sudah bekerja segiat-giatnya. Menurut kita sudah melakukan firman Tuhan, tetapi kok masih ada masalah gitu loh ya. Seperti Nabi Elia ini, dia udah kerja sendiri, membunuh 450 Nabi Baal ya. Tapi jiwanya masih terancam, nyawanya masih diancam. Dia curhat kepada Tuhan, kepada Allah. Ini katanya, ini loh Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya. Bapak Ibu ada yang sudah semaksimal mungkin mengerjakan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Nah, kalau ada nanti tantangan, ingat ini bahwa Nabi Elia pun sudah bekerja segiat-giatnya seorang diri lagi. Tidak didukung oleh imam-imam yang lain yang untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan itu. Tidak ada dukungan ya. Oke. Dan membunuh nabi-nabi dan dengan pedang, hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya keluar dan berdirilah di atas gunung itu. Ada kerjasama antara Allah dengan kita, Bapak Ibu. Ada kerjasama antara Allah dengan Nabi Elia. Ketika Allah berfirman, ketika Allah memerintah dia, dikasih perintah bahwa keluarlah, bangkitlah. Nabi Elia mau dia bangkit. Dia mau meresponi perintah Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebab Allah kalau memerintah, di situ ada mujizat. Ya. Tidak sembarangan Allah memerintah. Elia bangkit, katanya, nggak sembarangan. Kita melakukan bagian kita. Elia melakukan bagiannya dengan dia mau bangkit. Dia mau, ternyata dia melihat mujizat. Ya, dia melihat mujizat ada roti dan air. Dan yang kedua kali dia tidur lagi, dibangun di Tuhan lagi, bangun, dikatakan malaikat. Dia melihat lagi ada mujizat, yaitu ada roti. Dan roti ini roti yang luar biasa. Ayo biar kita bergairah dalam menyembah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Ayo kita lihat lagi kembali ayat yang ke-8 tadi. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan berapa hari? 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Luar biasa, ini roti sejenis apa ya? Kok vitaminnya itu keren banget, memenuhi seluruh kebutuhan tubuh manusia, gitu ya. Nah ini seorang hamba Tuhan yang marah-marah sama Tuhan, tapi Allah kita itu luar biasa kasihnya, ya. Tapi jangan pula misalnya pelayan-pelayan di sini kan marah-marah nanti sama Tuhan supaya dapat roti bakar. Ini kan dikasih Tuhan roti bakar kan. Ketika dia marah-marah, cukup Tuhan katanya, cabut saya nyawaku. Waktu dia tidur di pohon yang besar itu, Tuhan sediakan roti bakar ya. Bahkan yang kekuatannya luar biasa ya. Itu kalau Tuhan bekerja ya. Kalau Allah memerintahkan, maka ikuti, turuti. Di situ ada mujizat. Amin. Amin ya. Oke. Yang kedua, apa rahasianya Nabi Elia ini keluar dari keputusasaan? Dia ada di hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Di mana itu kita lihat? Mari kita lihat ayat 11. Lalu firman-Nya keluar dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Dia berbuat lagi seperti itu. Setiap kali diperintahkan Tuhan diperbuat lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin keluar dari keputusasaanmu, masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada jawaban lain kecuali masuk dalam hadirat Tuhan. Mau dia pendeta besar, pendeta kecil, atau apapun itu, kalau ingin keluar dari keputusasaan, masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang instan. Mana buktinya? Ayo kita telusuri lagi. Maka Tuhan lalu, artinya berlalu waktu setelah Tuhan berfirman berlalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dia pikir, oh ya, karena biasanya kalau angin besar ada Tuhan di situ. Dia pecah. Ternyata tidak ada Tuhan di situ, Bapak Ibu. Nah, lagi, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan
kepada Tuhan gitu ya. Tapi ternyata tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Nah, tidak instan gitu ya. Mencari Tuhan nanti hari ini berdoa berapa menit, berapa jam belum ada jawaban, lalu sudahlah gitu. Tidak seperti itu. Kalau orang yang mau keluar dari keputusasaan, masuk dan nikmati hadirat Tuhan. Selanjutnya, dan sesudah gempa itu datanglah api. Biasanya dalam api juga hadirat Tuhan ada kan? Allah hadir. Tetapi kemarin melihat, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Nah, jadi harus bersabar, harus mencari hadirat Tuhan itu, ya. Karena Tuhan tidak ada saat itu di api itu, tidak ada. Khusus di konteks ini ya. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Allah sangat istimewa membuat satu pengalaman yang baru. Biasanya ada api, ada hadirat Allah, ada gempa, ada hadirat Allah. Tetapi ini dengan angin sepoi-sepoi biasa, sesuatu pengalaman yang baru. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini Elia? Lagi-lagi Allah bertanya, supaya apa? Supaya Elia ini membuka suara lagi kepada Tuhan. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kita kalau berputus asa, kalau sesama manusia cepat banget gitu ya, dari A sampai Z gitu dicurhatin. Padahal nantinya akan bocor ke si A ke si B. Akhirnya jadi tersinggung, jadi merasa malu. Jadi inilah awal mundurnya imannya. Tetapi curhat yang paling aman itu dan terbuka, tidak usah malu-malu dan halal, itulah curhat kepada Tuhan di dalam hadiratnya. Dan itu tidak didapat dengan instan, harus dengan haus dan rindu, harus ada di hadiratnya, ya. Oke. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Dijawabnya lagi. Maka yang berputus asa ini sudah mengeluarkan suaranya lagi, ya, sudah mengeluarkan suaranya. Aku bekerja segiat-giatnya, dikatakannya lagi, bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Elia mau meresponi, dia mau bangkit karena Allah yang berfirman, bangkit, ya, bangkit, maka dia bangkit. Maka hari ini pun firman Allah yang sama datang kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang sedang berputus asa, mau level pertama, level kedua, level tertinggi sekalipun, Allah berkata bangkit, ya. Maka di atas kebangkitanmu itu Allah memberikan mukjizat yang nyata. Dan setelah bangkit apa kerjanya? Dia bekerja kembali untuk Tuhan, ya. Dia mengurapi, ya. Kita lihat berapa yang diurapinya, ya. Ini setelah dia meninggalkan keputusasaan, setelah dia dipulihkan, ya. Setelah Nabi Elia dipulihkan, dia langsung bekerja lagi sama Tuhan. Tadinya udah ditinggalkan, udah pergi, nggak mau lagi melayani Tuhan, nggak mau lagi. Saya bekerja segiat-giatnya, tapi aku mau dibunuh. Nah, ada Bapak Ibu yang meninggalkan pelayanan karena persoalan. Nah, hari ini firman Tuhan datang kepadamu, jangan putus asa, tapi bangkit. Bagi orang yang mau bangkit, mukjizat akan ada bagi hidupmu. Amin. Ayat 17, ayat 16. Nah, ini yang dikerjakan setelah bangkit dari keputusasaan itu. Dia bekerja untuk Tuhan lagi. Kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Kembali dia melayani Bapak Ibu. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mekola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput
Udah cukup sampai di situ. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi pada siang hari ini rahasia untuk keluar dari persoalan atau dari keputusasaan yaitu ada di hadirat Tuhan. Dan engkau harus bangkit ketika Allah berfirman kepadamu, ketika Allah memerintahkan apa kepadamu. Dan siang hari ini Tuhan akan bangkit dari situ. Tuhan akan bertanggung jawab mengadakan mujizat kepadamu. Apapun persoalanmu itu yang membuat engkau putus asa, ancamankah, intimidasikah, atau kelelahan tubuh tadi yang mengakibatkanmu putus asa, tidak punya pengharapan lagi, ingin jauh dari orang, ingin jauh dari hadirat Tuhan, ingin jauh dari gereja. Siang hari ini Allah berfirman, bangkit, sehingga mujizat Tuhan akan engkau lihat hari ini, besok, dan selamanya. Dan kata-kata ini bukan berarti sekali saja. Nanti seperti lagu orang Batak itu sekali, apa sih? Ada kata-kata sekali, 2 kali, 3 kali, cukup enggak? Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita misalnya hari ini berputus asa, bangkit lagi, mengalami mujizat lagi. Berapa bulan lagi ada lagi masalah, berputus asa lagi, bangkit lagi, Tuhan kasih lagi mujizatnya. Berapa tahun lagi ada lagi. Jadi firman ini harus kita ingat bahwa ketika persoalan datang, ketika keputusasaan datang, ketika hidupmu ingin jauh dari Tuhan, ingatlah bahwa engkau harus bangkit dan ada di hadirat Tuhan. Bukan hadirat yang biasa-biasa, tetapi hadirat yang penuh pengorbanan. Ketika engkau menantikan hadirat Tuhan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali dipuaskan. Ketika engkau mengalami mungkin kemarin-kemarin biasanya kalau ke gereja tepuk tangan ada hadirat Tuhan, engkau belum mengalami, jangan putus asa. Lakukan lagi, cari hadirat Tuhan sampai engkau dipenuhi di dalam hadirat itu. Haleluya. Sampai di sini kebenaran.